Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan mempelajari materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Materi yang akan kita pelajari di video kali ini yaitu partikel penyusun benda dan makhluk hidup, partikel subatom, perkembangan teori atom, lambang unsur, nomor atom dan nomor massa, konfigurasi elektron, ion, dan ikatan kovalen. Setiap benda dan makhluk hidup tersusun oleh molekul-molekul. Molekul ini tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Berikut adalah gambar struktur penyusun daun dan molekul klorofil. Molekul klorofil terbentuk dari atom magnesium dan atom karbon. Dan berikut adalah proses terjadinya fotosintesis, yaitu dengan menggunakan gas karbon dioksida dan air dan dengan bantuan cahaya kemudian dihasilkan glukosa dan oksigen. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada atom, molekul, dan ion. Tubuh makhluk hidup tersusun dari miliaran-miliaran atom-atom. Atom-atom dapat berikatan satu sama lain membentuk molekul. Molekul merupakan gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Contohnya, rambut. Rambut tersusun dari molekul-molekul yang mengandung unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Sedangkan tulang itu mengandung unsur kalsium, fosfor, dan oksigen. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Benda yang berbeda terdiri atas unsur dan senyawa yang berbeda, serta jumlah dan jenis atom yang berbeda. Air H2O tersusun oleh 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sedangkan gula C6H12O6 tersusun oleh 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Pengertian atom. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Karena ukurannya sangat kecil, atom tidak dapat dilihat dengan mata telanjang atau dengan mikroskop biasa. Alat yang digunakan untuk melihat atom yaitu mikroskop penerobongan payaran atau scanning tunneling mikroskop, dapat disingkat STM. Perkembangan teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton. John Dalton mengatakan bahwa atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Atom dapat bergabung membentuk molekul. Yang kedua itu oleh J.J. Thomson. J.J. Thomson mengemukakan atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Yang ketiga yaitu Ernest Rutherford. Nah, Ernest Rutherford ini mengemukakan bahwa atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Kemudian ada Niels Bohr. Nah, Niels Bohr ini mengemukakan
Atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Dan yang terakhir itu ada teori atom modern atau mekanika gelombang. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti yang padat disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekitar inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan. Bagian-bagian atom. Atom terdiri dari inti atom atau nukleus, yang di dalamnya terdapat proton dan neutron. Proton itu bermuatan positif, neutron itu tidak bermuatan atau netral, dan elektron itu bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom. Lambang atom dan unsur. Atom-atom yang sama membentuk unsur. Setiap unsur dituliskan dengan lambang atom penyusunnya. Misalnya ada feron atau besi. Lambang atomnya yaitu Fe. Nomor atom dan nomor massa suatu unsur. X, A, Z. Dengan keterangan X itu adalah lambang unsur, A itu nomor massa, proton ditambah neutron, dan Z itu adalah nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron. Contohnya C12-6. Lambang unsurnya itu C atau karbon, nomor massanya 12. Proton ditambah neutron sama dengan 12. Jumlah atomnya ada 6, jumlah protonnya ada 6, dan jumlah elektronnya ada 6. Contoh soal, sebutkan nama unsur berikut ini, tentukan jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron unsur tersebut. Ti 48, 22. Dijawab, jumlah protonnya 22, jumlah elektronnya 22, dan jumlah neutronnya yaitu 48 dikurangi 22 sama dengan 26. Tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur atau TPU adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya, unsur-unsur dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu ada unsur logam, unsur non-logam atau bukan logam, dan unsur metaloid atau unsur semi logam. Unsur logam itu memiliki ciri-ciri wujud zat pada suhu kamar 25 derajat adalah padat, kecuali raksa dan cesium berbentuk cair. Bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik, mengkilap jika digosok, dan dapat ditempa dan dapat direnggangkan. Unsur non-logam atau bukan logam memiliki ciri-ciri yaitu pada suhu kamar, wujud zat ada yang berbentuk zat padat, zat cair, dan gas. Unsur yang berupa zat pada umumnya rapuh atau getas, mudah patah, contohnya karbon, bersifat isolator atau tidak menghantarkan listrik, kecuali grafit atau karbon, dan tidak mengkilap meskipun digosok kecuali intan. Dan yang ketiga yaitu unsur metaloid atau unsur semilogam. Memiliki ciri-ciri. Unsur metaloid adalah unsur-unsur yang mempunyai sifat peralihan dari logam ke non-logam, sehingga mempunyai sebagian sifat logam maupun sifat non-logam. Unsur ini umumnya bersifat semikonduktor, sehingga banyak digunakan sebagai bahan pembuat komponen elektronik seperti transistor, IC,
dan dioda. Contoh unsur metaloid adalah silikon, boron, dan arsen. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada kulit atau lintasan dalam atom. Jumlah elektron maksimal yang menempati setiap kulit atom, yaitu pada kulit K, N sama dengan 1, maksimal 2 elektron. Pada kulit L, N sama dengan 2, maksimal 8 elektron. Pada kulit M, N sama dengan 3, maksimal 18 elektron. Dan kulit N itu sama dengan 4, maksimal 32 elektron. Jumlah elektron maksimal yang bisa mengisi kulit ke N adalah menggunakan rumus sigma sama dengan 2 N kuadrat. Dengan catatan, jumlah elektron maksimal kulit terluar suatu atom adalah 8. Contoh soal, tuliskan konfigurasi elektron unsur kalsium dengan nomor atom 20. Dijawab, nomor atom sama dengan jumlah elektron, yaitu 20. Maka jumlah elektron yang mengisi kulit 1 atau K sama dengan 2, kulit 2 atau L sama dengan 8, kulit 3 atau kulit M sama dengan 8, dan kulit keempat atau kulit N sama dengan 2. Ion dan ikatan ion. Suatu atom dikatakan stabil jika kulit akhir pada konfigurasi elektronnya bernilai 2 atau duplet dan 8 atau oktet. Jika tidak seperti itu, maka atom tidak stabil dan cenderung melepaskan atau menangkap elektron dan menjadi ion atau atom bermuatan. Jika muatan positif disebut kation dan jika muatannya negatif disebut anion. Ion dan ikatan ion. Contoh, natrium atau Na bernomor atom 11. Jumlah elektronnya 11 dan jumlah protonnya 11. Pada kulit K itu diisi oleh 2 elektron. Pada kulit L itu diisi oleh 8 elektron. Dan pada kulit M itu diisi 1 elektron. Nah, 1 elektron ini bersifat tidak stabil. Oleh karena itu, elektron dilepas. Ion. Contoh natrium Na yang bernomor atom 11. Sedangkan pada ion Na+ itu jumlah elektronnya 10 dan jumlah protonnya 11. Pada kulit K diisi oleh 2 elektron dan pada kulit L diisi 8 elektron. Kekurangan elektron positif maka menjadi ion atau atom bermuatan yang bermuatan positif disebut kation, yaitu Na+. Pada atom klor atau Cl bernomor atom 17, ion Cl- itu memiliki jumlah elektron 18 dan jumlah proton 17. Pada kulit K diisi oleh 2 elektron, pada kulit L diisi oleh 8 elektron, dan pada kulit M diisi 7 elektron ditambah 1 elektron agar stabil menerima elektron. Kelebihan elektron negatif maka menjadi ion atau atom bermuatan negatif disebut anion, yaitu Cl-. Nah, ion dan ikatan ion adalah gabungan dari ion dan ion, yaitu Na+ digabung dengan Cl-. Pada Na+, kulit K terisi 2, kulit L terisi 8, dan kulit M terisi 1. Pada ion Cl- itu kulit K terisi 2, kulit L terisi 8, kulit M terisi 7. Nah, agar stabil, maka kedua ion ini digabungkan. Serah terima elektron pada pembentukan garam dapur atau NaCl. Logam natrium ditambah gas klor itu menghasilkan garam natrium klorida. Atom natrium ditambah atom klor itu menghasilkan ion natrium dan ion klorida. Ion natrium dan ion klorida itu digabung menjadi natrium klorida atau NaCl, garam dapur.
Ikatan ion. Senyawa yang terbentuk adalah senyawa NaCl yang stabil disebut senyawa ion. Gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatik antara kation dan anion dalam senyawa tersebut disebut ikatan ion. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh dua atom. Kedua atom yang berikatan tersebut akan tertarik pada pasangan elektron yang sama. Syarat terjadi ikatan kovalen yaitu yang pertama, terjadi antar unsur-unsur non-logam. Yang kedua, terjadi jika perbedaan keelektronegatifan antara unsur-unsur yang berikatan kecil. Ikatan kovalen contohnya yaitu pada molekul klorida, gas oksigen, dan gas nitrogen. Contoh ikatan kovalen. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk adik-adik. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan untuk memahami materi-materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.